Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'du, para hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu yang di dalamnya kita mempelajari firman Allah serta meneladani sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala juga mudahkan kita untuk kembali mempelajari salah satu matan dalam ilmu fikih, khususnya pada mazhab Syafi'i atau yang biasa dikenal dengan matan Abi Syuja' atau matnu al-ghayah wa taqrib yang ditulis oleh al-Imam Abu Syuja' rahimahullahu ta'ala. Pembahasan kita, jamaah rahimani wa rahimakumullah, sampai pada macam air yang keempat dari 4 macam air yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Syuja' rahimahullahu ta'ala, di mana kita telah pelajari 3 di antaranya, dan insyaallah ta'ala pada malam hari ini kita akan mempelajari yang keempat, dan kalau ada sisa waktu maka kita akan teruskan membaca matan setelahnya. Berkata Imam Abu Syuja' rahimahullahu ta'ala, wa ma'un najisun wa huwa alladhi hallat fihi najasatun wa huwa dunal qullataini aw kana qullataini fataghayyar wal qullatani 500 ritlin baghdadiyin taqriban fil asah. Kata beliau, dan yang keempat adalah air najis. Apa air najis yang dimaksud? Kata beliau, wa huwa alladhi hallat fihi najasah wa huwa dunal qullataini aw kana qullataini fataghayyar. Air najis yang dimaksud pada pembahasan kali ini adalah air yang ditempati oleh zat najis. Karena air najis itu ada 2 macam. Yang pertama, air yang memang hukum asalnya sedari awal najis. Contohnya seperti, mohon maaf, air kencingnya manusia. Ini dari awal najis. Ya. Dan bukan ini pembahasan kita, karena kalau ini sudah pasti najis dari awal. Yang jadi ranah pembahasan, kata Imam Abu Syuja', alladzi hallat fihi najasah, yaitu air yang ditempati oleh zat najis. Ya. Jadi tadinya airnya suci, bersih, kemudian ditempati oleh zat najis. Entah zat najis ini padat atau cair. Ya. Nah, yang seperti inilah yang harus kita pelajari hukumnya, karena kita tidak tahu. Ya. Ini kalau kondisinya seperti ini, airnya masih bisa dipakai atau tidak. Ya, karena airnya suci tapi kemasukan zat yang najis. Kemudian
zat yang najis atau air yang ditempati oleh zat najis ini nanti kondisinya juga ada dua, yaitu air yang ditempati oleh zat najis itu sendiri. Yang kedua, air yang setelah ditempati oleh zat najis jadi bercampur dengan najis tersebut. Ya. Jadi ada air misalnya di ember, kemasukan najis, airnya tidak berubah. Ya. Atau warna airnya masih sama, tapi kita tahu di situ ada najisnya. Ya, mungkin najisnya berupa benda padat, ya, sehingga dia tidak bercampur dengan air, tapi ada najis di situ. Nah, yang kedua, kemasukan zat yang najis, kemudian zat najis tersebut akhirnya melebur dengan air. Ya, misalnya zat najis ini adalah benda cair, sehingga dia melebur dan bergabung dengan air yang tadinya suci. Ya, baik. Kalau yang kedua, air yang ditempati oleh zat najis kemudian melebur dengannya, ini otomatis, ya, pembahasannya ringkas, artinya air tersebut statusnya sudah pasti najis, selesai. Nah, yang akan kita bahas lebih rinci adalah air kemudian ada zat najis di situ, tidak membaur. Ya, jadi mungkin warna airnya masih sama, tapi ada perubahan mungkin di rasa dan aroma. Ya, sekilas kita sudah bisa punya gambaran hukumnya, ya, karena ada perubahan, ya, tapi kita akan detail insyaallah ta'ala. Baik. Jadi pembahasan kita adalah air yang ditempati oleh zat najis, ya, dan tidak bercampur dengannya, ya, tidak membaur. Oleh karena itulah Al-Imam Abu Syuja di sini menggunakan kalimat alladzi halat fihi najasah. Halla yahillu dalam bahasa Arab artinya menempati. Jadi hanya bertempat, tidak bercampur. Baik. Beda dengan air mutaghayyir yang ketiga yang kita bahas sebelumnya. Itu bahasanya Imam Abu Syuja bima khalatahu, bercampur. Nah, bahasanya beliau membedakan kondisi, ya. Ini menunjukkan bagaimana ketelitian ulama dalam menyusun suatu tulisan. Setiap kata mereka perhatikan karena kata-kata ini akan mewakili kondisi. Ya. Nah, kali ini kondisinya adalah air suci yang kemudian di sana ada zat najisnya. Baik. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu, poin yang akan kita bahas adalah perkataan beliau wa huwa dunal qullataini au kana qullataini fataghayyar. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa kondisi air yang tercampur dengan najis atau kemasukan zat najis, ya, yang ditempati oleh zat najis, itu kondisi airnya ada dua. Yang pertama, kurang dari 2 qullah atau bahasa lainnya sedikit. Jadi dalam mazhab Syafi'i, ya, kalau air sudah kurang dari 2 qullah itu disebut air yang sedikit. Ini kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua kata beliau au kana qullataini, atau kondisi yang kedua adalah airnya lebih dari 2 qullah, airnya banyak. Fataghayyar, tapi terjadi perubahan. Nah, maka di sini kita akan bahas 2 kondisi air yang terkena najis. Yang pertama yang akan kita bahas nanti insya Allah adalah ketika airnya kurang dari 2 qullah, sedikit. Ya. Yang kedua nanti pada saat airnya lebih dari 2 qullah atau pas 2 qullah. Ya. Nah, 2 qullah itu seberapa? Dijelaskan oleh beliau, wal qullatani 500 ritlin baghdadiyin taqriban fil asah. 2 qullah itu adalah 500 ritl Baghdadi, kira-kira kata beliau, takriban, fil asah, menurut pendapat yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Kita pernah singgung tentang hal ini sebelumnya, di pertemuan sebelumnya, bahwa
ada beberapa perbedaannya. Konversi hitungan, ada yang bilang 200 sekian belas liter, ada yang bilang 200 sekian puluh liter, tapi yang jelas ya air 2 kullah itu dia 200 liter lebih. Ya, baik. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan fokus sekarang membahas pembahasan detail yang tidak tercantum dalam lafadz matan Abi Syuja ini. Ya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang macam-macam zat najis yang kaitannya dengan pembahasan malam hari ini. Ya. Jadi zat najis itu biasanya kita kenal itu dilihat dari tingkat kenajisannya. Ada yang mukhaffafah, ringan, ada yang mutawassithah, sedang, ada yang mughallazah, tebal. Ya, ini level najis paling tinggi. Nah, dalam pembahasan kita mau itu mukhaffafah, mutawassithah atau mughallazah, dia nggak ngaruh. Ya. Itu kita tinggalkan. Kenapa? Karena semua najis, semua tingkat najis dalam hal ini sama. Sehingga pembagian najis yang dimaksud di sini ya pembagian yang berbeda. Nah, apa yang dimaksud zat najis di sini kita harus tahu dulu. Dijelaskan oleh Imam Bajuri dalam hasyiahnya. Kata beliau bahwa ini kesimpulannya, zat najis dalam pembahasan ini tuh ada dua macam. Ada yang munajjisah dan ada yang ghairu munajjisah. Ya. Yang pertama yang munajjisah. Apa artinya? Yaitu zat najis yang tampak dan berpengaruh. Kelihatan zatnya, kelihatan pengaruhnya. Ya. Ini zat najis yang pertama. Istilahnya tadi munajjisah. Yang kedua, yang ghairu munajjisah. Apa itu ghairu munajjisah? Yaitu yang tidak tampak atau tidak berpengaruh. Ya. Baik. Seperti apa contohnya zat najis yang tampak atau yang berpengaruh, yang munajjisah? Contoh paling gampang adalah bangkai hewan. Ini jelas. Jelas bentuknya, jelas pengaruhnya. Baunya kecium, ya. Mungkin rasa airnya berubah, bahkan warnanya bisa berubah warna air, ya, dan seterusnya. Nah, ini munajjisah. Kalau yang tidak tampak atau tidak memiliki pengaruh, ini biasanya ya bisa kita dapati pada bangkai hewan yang darahnya tidak mengalir pada saat dia sudah mati. Contohnya lalat. Ya. Lalat mati. Itu statusnya bangkai. Ya. Tapi karena dia ghairu munajjisah, tidak tampak seperti bangkai hewan yang besar, kemudian tidak memiliki pengaruh yang signifikan, bahkan Nabi SAW memperintahkan kita, ya, ketika ada lalat masuk ke air minum kita diperintahkan untuk mencelupkannya ke dalam. Ya, kalau seandainya ini munajjisah, kalau seandainya bangkai lalat ini dianggap berpengaruh, ya seharusnya Nabi suruh buang saja airnya, tapi Nabi justru suruh tenggelamkan lalat tersebut. Ya. Masalah kita mau minum atau tidak setelahnya itu urusan belakangan, tapi yang jelas perintahnya atau anjurannya ditenggelamkan. Atau misalnya nyamuk, ya, atau hewan-hewan lain yang ketika dia mati, ya, darahnya tidak mengalir. Ya. Nah, ini yang ghairu munajjisah. Atau yang lainnya, contoh lainnya adalah lalat yang masih hidup, ya, lalatnya masih hidup, kemudian misalnya dia mampir ke air minum kita, dan setelah kita lihat, misalnya kita teliti ini lalatnya berasal dari mana, ternyata dia baru saja hinggap di bangkai kambing misalnya, ya, misalnya lagi acara apa, kurban, sembelihan, ada banyu minum, kadang ingat ditutup. Ya, lalat hinggap ke situ. Nah, sekalinya lalat hinggap ini tadi habis hinggap di bangkai kambing, babasubatis maknanya di situ.
dia bawa najis dari bangkai kambing, ya. Tapi najis yang dia bawa tidak berpengaruh, saking susahnya dilihat, saking susahnya diidentifikasi, ya. Baik. Nah, ini masuknya yang ghairu munajjisah. Nah, kalau zat najis yang masuk ke air itu yang ghairu munajjisah yang kedua, maka sepakat airnya tetap suci. Ya. Jadi ini kita perlahan kita eliminasi beberapa hal, ya, sampai akhirnya kita fokus pada satu hal. Ya. Jadi mau airnya tadi 2 kullah atau kurang dari 2 kullah, kalau yang ada di situ najisnya ghairu munajjisah, yang tidak tampak atau tidak memiliki pengaruh, maka airnya tetap suci, boleh dipakai untuk bersuci. Ya. Baik. Kemudian setelah itu, berarti setelah ini kita akan fokus pada pembahasan zat najis yang munajjisah. Ya. Berarti setelah ini najis yang kita maksud adalah, atau zat najis yang kita maksud adalah zat najis yang munajjisah. Baik. Sekarang pembahasan selanjutnya kita akan masuk ke kondisi-kondisi yang harus kita perhatikan pada saat zat najis munajjisah ini masuk ke air yang volumenya kurang dari 2 kullah. Ya. Apa saja hukum-hukum yang ada di sana? Ya. Air kurang dari 2 kullah, misalnya 1 ember. Kemudian di situ ada zat najis yang munajjisah, yang tampak atau berpengaruh. Maka statusnya, yang pertama, air yang kurang dari 2 kullah tersebut statusnya otomatis menjadi najis. Berubah atau tidak berubah sifat airnya. Jadi kada perlu mencek nih, baunya kada ada tercium, warnanya masih bening. Coba pengerasaan nih, sama masih rasanya, tapi dia sudah bangkai tikus misalnya, mohon maaf. Ini jelas meskipun belum berubah sifat airnya, ya, tapi karena ada zat najis munajjisah di situ, maka air yang kurang dari 2 kullah ini tadi statusnya menjadi najis. Kada kawa kita pakai, gasan bersuci khususnya. Ya. Baik. Kalau gasan yang lain silakan, menyiram tanaman, ya, atau hendak membasahi halaman, ya silakan. Tapi untuk bersuci dia tidak bisa digunakan. Baik. Itu hukum pertama atau hal pertama tentang air kurang dari 2 kullah yang kemasukan zat najis. Kemudian yang kedua, ini penekanan dari yang sebelumnya, air yang kurang dari 2 kullah tersebut tidak najis kalau zat najisnya ghairu munajjisah tadi. Ya. Jadi misalnya air minum, ada bangkai lalat di situ, lalat mati di situ, ya, tidak masalah. Ya, status airnya tetap suci, tidak najis. Nah, kalau di air minum saja masih suci, apalagi di ember. Di ember saja masih suci, apalagi di tong. Di tong masih suci, apalagi di kolam misalnya. Ya, baik. Kemudian yang ketiga, hukum yang berkaitan tentang air kurang dari 2 kullah yang kemasukan najis, ya, yaitu tidaklah mengapa jika najisnya terlalu sedikit. Jadi najisnya itu munajjisah tapi terlalu sedikit sehingga mengurangi pengaruhnya atau mudah untuk dihilangkan. Contohnya apa? 1 helai bulu bangkai kambing misalnya. Ya. Jadi 1 helai bulu bangkai kambing misalnya masuk ke ember. Nah, ini mudah untuk dibersihkan. Kalaupun tidak dibersihkan, pengaruh dari 1 helai bulu ini tidak ada bahkan. Meskipun dia statusnya najisnya munajjisah tadi. Ya, jadi tinggal diangkat bulunya, bisa kembali dipakai. Ya. Nah, patokan sedikit banyak inilah yang banyak sekali perbedaan di kalangan para ulama, bahkan ulama mazhab Syafi'iyah itu sendiri.
Ya, ada yang mengatakan dikembalikan ke kebiasaan. Ya, kebiasaan masyarakat menganggap berapa patokan sedikit itu. Ya, ada lagi yang mengatakan sedikit itu adalah tatkala pengaruhnya belum kelihatan. Sehelai belum kelihatan pengaruh, sedikit. 2 helai belum ada pengaruhnya, berarti masih sedikit. 3 helai mulai kelihatan pengaruhnya, berarti 3 helai itu banyak. Berarti batasnya 2 helai. Ya. Dan seterusnya. Wallahu a'lam. Ya, dalam hal ini yang perlu kita pastikan adalah airnya tadi, ya, atau zat najis yang masuk itu tadi apakah masih memberikan pengaruh atau tidak. Ya. Jadi yang kita lihat patokannya adalah apakah dia berpengaruh atau tidak. Ini kalau zat munajisnya sedikit. Kalau zat munajisnya banyak, ya kembalikan ke kesimpulan yang awal-awal tadi. Ya, zat munajisnya banyak, ya otomatis najis. Tapi kalau zat munajisnya sedikit, ya, bahkan tidak terlihat lagi pengaruhnya, maka air yang kurang dari 2 qullah ini tadi tidak menjadi najis. Ya. Baik. Selanjutnya yang keempat. Yang keempat masih tentang air kurang dari 2 qullah yang terkena atau kemasukan najis. Hukum yang keempat yaitu apabila seseorang ragu apakah volume air itu 2 qullah atau tidak. Ya, jadi biasanya ini terjadi ketika volume air itu banyak. Ya, misalnya air di dalam tong misalnya. Tong yang besar. Kita ragu, atau dalam kolam misalnya. Ini kita ragu ini sudah sampai 2 qullah atau belum. Tapi kalau di dalam ember jelas sudah kada sampai 2 qullah karena kelihatan sedikitnya. Nah, biasanya air yang membuat ragu itu ketika airnya banyak, agak banyak. Nah, pada saat kita ragu, ini air 2 qullah atau belum, maka kalau ada najis masuk ke situ, airnya tidak dianggap najis kalau tidak ada perubahan sifat. Air yang kita ragu itu 2 qullah atau tidak, ya, airnya banyak tapi kita ragu 2 qullah atau tidak, ketika kemasukan najis, air tersebut tetap suci, tidak menjadi najis selama sifatnya tidak berubah. Ya. Jadi misalnya ada kolam, kemudian di kolam tersebut mati tikus di situ, ya, ada bangkai tikus. Kita ragu nih kolam kalau penuh, kalau airnya seini nih sampai 2 qullah kah kadakah? Ya. Nah, kita masih ragu. Bila ragu, berarti kita cek banyunya tadi berubah kah kadakah? Bila berubah, ya, maka otomatis najis. Bila kada berubah, berarti kada najis, tapi bangkainya dibuang juga. Ya. Bangkainya dibuang. Nah, biasanya kondisi yang biasa dihadapi ketika air dalam kolam, kemudian ada bangkai tikus tadi misalnya. Nah, biasanya yang jauh dari bangkai tikus ini memang tidak terjadi perubahan. Tapi yang ada di sekitar bangkai tikus itu terjadi perubahan. Nah, berarti yang terjadi perubahan itu saja yang dianggap najis, selebihnya kada. Jadi bisa dibuangi. Sampai air yang berbau bangkai atau berwarna bangkai tadi hilang, maka sudah suci kembali. Ya. Ini apabila kita ragu airnya itu sampai 2 qullah atau belum. Ya. Baik, ini beberapa hal yang berkaitan dengan air kurang dari 2 qullah tatkala kemasukan najis. Kita pindah ke pembahasan selanjutnya, yaitu tatkala airnya 2 qullah atau lebih. Ya. Ini lebih ringan sebetulnya. Ya, lebih ringan karena airnya ini banyak. Karena hukum asal air yang banyak, air 2 qullah atau lebih, ya, hukum asalnya adalah dia aman dari najis. Baik. Hal pertama yang berkaitan tentang
air 2 qullah atau lebih yang kemasukan najis. Ya. Yang pertama adalah yang perlu kita ketahui bahwasanya hukum asal air 2 qullah atau lebih itu adalah aman dari pengaruh najis. Hukum asalnya. Nah, yang kedua, dia bisa menjadi najis apabila terjadi perubahan pada air. Ya. Jadi airnya kita sudah pastikan, oh ini 2 qullah. Lalu kemasukan bangkai tikus. Ya. Nah, kita lihat ada perubahan atau tidak. Kalau tidak ada perubahan, dia berarti memang air 2 qullah tersebut aman. Tapi air 2 qullah mengalami perubahan berarti tidak aman. Ya. Baik. Baik perubahannya tadi banyak atau perubahannya sedikit. Ya. Baik. Nah, sekarang kalau perubahannya banyak ya otomatis kita tidak pakai itu semua airnya. Ya. Jadi terjadi perubahan yang sangat besar, signifikan pada air, maka otomatis kita tidak pakai airnya. Tapi kalau tadi kasusnya air 2 qullah di dalam kolam, kemasukan bangkai tikus di bagian ujungnya di pojok misalnya, setelah kita cek bagian lain ini tidak berubah, hanya bagian sekitar bangkai yang berubah, maka caranya mudah, angkat bangkainya, kuras air yang berubah, maka air tersebut kembali menjadi najis, kembali menjadi suci. Ya. Airnya kembali menjadi suci. Dan dianjurkan untuk menambah kembali volume airnya sehingga bisa dipastikan lebih dari 2 qullah lagi. Ya. Baik. Dan ketika menambah air ini harus dengan air suci juga. Ya. Tidak bisa kita gunakan air yang lain. Misalnya kita pakai air yang ada pewanginya, ya, air yang sudah dicampur dengan parfum misalnya. Nah, ini enggak, ya, tidak bisa mewakili air biasa. Jadi harus air biasa. Ya. Baik. Kemudian tadi yang kedua, ya, air 2 qullah atau lebih bisa menjadi najis apabila terjadi perubahan pada air. Nah, yang ketiga tadi sudah kita bahas sebetulnya, yaitu air 2 qullah atau lebih itu bisa kembali berstatus suci apabila zat najisnya telah dihilangkan dan sifat air kembali seperti semula. Jadi kalau airnya 2 qullah aman sebetulnya. Ya. Nah, masalahnya yang biasa terjadi, ya, atau di sebahagian kejadian, karena tidak semua orang mungkin pakai tandon air, ya. Biasanya dia hanya mengandalkan aliran air yang ada saja, misalnya di embernya, ya, itu airnya sedikit. Jadi mungkin yang akan lebih banyak terpraktekkan itu adalah air yang ketika kurang dari 2 qullah tadi. Ya. Baik, ini hal-hal yang berkaitan tentang air 2 qullah atau lebih. Nah, selanjutnya pembahasan tambahan, ya, namun insya Allah sangat erat kaitannya dengan keseharian kita, yaitu hukum air yang mengalir. Nah, kalau tadi kan konteksnya itu airnya itu menggenang, entah di dalam kolam, di dalam tandon, di dalam tong, atau di dalam ember. Nah, sekarang bagaimana kalau airnya itu mengalir? Ya. Ada 3 hal penting yang harus kita ketahui. Yang pertama, jika aliran air banyak seperti di sungai, ya, maka air tersebut tidak najis selama tidak berubah sifatnya. Ya. Jadi di sungai atau misalnya air terjun, ya, itu banyak volume air yang mengalir, ya. Nah, itu airnya tetap tidak najis selama tidak berubah sifatnya.
Yang kedua, poin yang kedua, apabila aliran air sedikit, ya, contohnya misalnya pada saat kita mencuci sesuatu, ya, ini kan ada air yang mengalir tapi alirannya sedikit, atau misalnya parit yang kecil, got yang kecil misalnya, ya, parit yang kecil, ya, yang airnya masih bersih. Bagaimana? Maka jika aliran air sedikit, maka yang sudah mengaliri zat najis menjadi najis. Nah, yang belum mengalir mengenai najis itu statusnya masih suci. Ya. Jadi misalnya air mengalir dari atas sini sedikit misalnya ke bawah, di tengah-tengah nih ada najisnya, ada zat najis yang munajjisah. Nanang sudah ke sini nih, apalagi yang di sekitar najisnya itu statusnya najis. Tapi yang belum kana, yang masih di atas sini statusnya masih suci. Jadi kalau kita hendak pakai gasan bersuci, pakai yang di bagian atas yang belum kena. Ya, tapi yang sudah mengalir melewati zat najis ini tadi, ya, itu otomatis menjadi najis. Ya. Ini kalau aliran airnya sedikit. Baik. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini kita hubungkan dengan kegiatan sehari-hari, yaitu mencuci pakaian, ya, atau mencuci karpet misalnya yang terkena najis, misalnya terkena pipis anak-anak misalnya, ya, ada yang ngompol, ya. Nah, ini bagaimana? Kita lihat. Pada saat air mengalir, ya, mengenai zat najis pada saat mencuci pakaian, maka status air tersebut namanya menjadi ghusalah. Ini istilahnya Syafi'i, ghusalah. Ghusalah itu artinya air bekas cuci. Nah, hukum ghusalah itu tidak najis, tapi tidak bisa dipakai bersuci. Ya. Contoh, misalnya kita membasuh karpet, ya, habis terkena air kencing misalnya, ya. Yang kita lakukan, ya, biasanya mengaliri air pada karpet tersebut, ya, air untuk membersihkan najis yang ada di sana. Nah, air yang turun, air yang melewati zat najis tersebut, ya, namanya ghusalah. Jadi misalnya kita menapas baju lah paling gampangnya, ya, ada baju terkena najis misalnya, atau celana terkena najis. Nah, pada saat kita mengaliri air pada celana yang terkena najis tersebut, nah, air yang sudah mengalir bekas cuci itu namanya ghusalah. Nah, ghusalah ini tadi statusnya tidak najis tapi tidak bisa dipakai bersuci. Loh, kenapa ini dibahas? Supaya kita tidak menganggap bila membasuh baju yang ada najisnya itu bajunya harus berganti terus, ya, karena kita anggap yang mengalir ini najis, ya. Ini misalnya kita membasuh ini, anggap aja misalnya karpet gitu, ya, ada najisnya di tengah sini, kita basuh, pasti ada air nanti yang mengalir mengenai bagian sisi karpet yang di sini, air ghusalah tadi. Nah, air ghusalah ini, ya, ini tidak najis, ya, airnya tidak najis, ya, sehingga sebetulnya tidak perlu dipakai air yang lain untuk membersihkan air ghusalah ini tadi, ya. Jadi air ghusalah ini masih aman. Hanya saja air ghusalah ini harus kita bersihkan apabila apabila sifatnya berubah. Jadi biasanya air ghusalah, air bekas cuci itu ada yang sifatnya itu tidak terpengaruh oleh najis yang dia lewati, ya. Warnanya kada berubah, baunya kada berubah,
rasanya kada berubah. Ya. Itu memang kita tidak perlu repot basuh-basuh lagi, tidak perlu bilas-bilas sebetulnya. Tapi ketika air ghusalahnya mengalami perubahan, nah maka itu artinya air ghusalah tersebut ikut kena najis, artinya najisnya menyebar. Ya. Kita membasuh karpet misalnya tadi, basuh karpet, dibasuh bagian sini, gusalahnya netes ke sini, pas dicium ini umpat bau, berarti gusalahnya ini jadi najis sudah. Karena apa? Karena dia ikut berubah sifatnya habis terkena najis tadi, berarti harus dibilas, harus dibilas sampai habis. Oleh karena itulah biasanya beberapa orang supaya gusalah itu tidak menetes, mereka basuh karpetnya itu dalam kondisi karpet dibentangkan, tidak diberdirikan, atau hendak nyaman ya randam aja di sungai. Ya, tapi biasanya yang mau simple supaya gusalahnya tidak kemana-mana, dia fokus bersihkan di daerah situ, ya, sampai betul-betul bersih. Ya. Jadi seperti itu kurang lebih ketika kita mencuci sesuatu yang terkena najis. Ya, tapi kebanyakan kasus biasanya gusalah itu memang dia berubah ketika terkena najis. Apalagi najis yang munajjisah, sehingga memang harus kita bilas. Air gusalahnya tadi harus dibilas sampai bersih. Intinya benda yang kita cuci tadi, yang kita basuh tadi harus betul-betul hilang dari bau, kemudian warna dan rasa dari najis atau gusalah tadi. Ya, kalau itu sudah bebas bersih, maka insya Allah itu sudah suci statusnya. Ya. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Itulah dia pembahasan kita tentang air najis. Sebetulnya pembahasan air najis dalam mazhab Syafi'i cukup lebar, panjang lebar sekali. Bahkan ada dibahas apabila bangkai burung misalnya, atau bangkai hewan, atau ada hewan kecil kita lempar ke air, ya, kemudian matinya sedetik sebelum sampai air, itu bisa beda hukumnya dengan yang matinya saat sudah berada di air, macam-macam. Ya, cuman itu seperti pembahasan yang belum cukup penting untuk kita pelajari karena akan sangat panjang lebar, ya. Sehingga yang ulun pilih di sini adalah pembahasan yang kaitannya erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya. Nah, kalau kita mau simpulkan, ya, kalau kita mau simpulkan pembahasan kita tentang air najis ini, sebetulnya kesimpulannya sederhana. Mau itu airnya banyak atau sedikit, pada akhirnya yang harus kita lihat itu adalah perubahan sifat air. Kenapa air yang sedikit itu dikatakan pasti najis? Karena pasti mengalami perubahan. Banyu yang sedikit itu bila kena bangkai pasti berubah dan ngalih bagi kita untuk membersihkan efek atau pengaruh dari bangkai tersebut. Makanya kada perlu lagi dibahas dia berubah atau kada sebetulnya, karena pasti berubah karena airnya sedikit. Begitu pula air yang banyak. Ya, air yang banyak kita lihat berubah atau tidak. Pada akhirnya kalau kita perhatikan pendapat Syafi'i dalam hal perubahan air atau status kesucian air, ya, wallahu a'lam bishawab, ini tidak lebih kuat dari pendapat imam-imam yang lain yang mengatakan dengan tegas bahwa air sedikit atau banyak itu dilihat berubah atau tidak. Ya. Pokoknya selama berubah berarti sudah kada suci. Ya, tapi di sini dalam mazhab Syafi'i perubahan tersebut dirinci tadi, ya, airnya sedikit atau banyak dan seterusnya. Ya, bahkan dalam internal ulama Syafi'i sendiri ada yang menyeberang ke pendapat mazhab lain terhadap masalah ini. Ya. Tapi yang jelas ini menjadi pelengkap pembahasan kita tentang 4 jenis air. Yang pertama air yang tohir mutahhir, suci mensucikan, dan ghairu makruh, tidak makruh untuk dipakai. Yang kedua air yang mutahhir tapi makruh, ya. Yang ketiga air yang mutaghayyir, air yang berubah oleh zat yang suci. Dan yang keempat adalah air yang najis.
air yang berubah karena terkena najis. Semuanya insya Allah sudah dibahas. Mana yang bisa kita pakai untuk bersuci, mana yang kita jauhi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Kalau kita mau mengikuti perincian dari mazhab Syafi'i ini. Wallahu a'lamu bissawab. Ini yang ulun rasa bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Ulun ingin sampaikan juga bahwa insya Allah mungkin pertemuan berikutnya, pertemuan bulan Februari itu sepertinya satu pertemuan menjelang bulan Ramadan. Kalau ulun tidak salah lihat kalender, ya. Nah, kalau pian setuju, pertemuan terakhir tersebut kita mau lompati beberapa pembahasan langsung ke bab puasa, supaya menyamakan dengan momennya mau puasa. Setujukah kira-kira pian? Setujulah. Jadi supaya bisa langsung diamalkan, barangkali ada yang selama ini kita bingung tentang hukum-hukum puasa, ya. Ini kita melompat cukup jauh, ya, karena setelah ini masih ada pembahasan tentang sholat, zakat, baru setelah itu masuk ke puasa. Jadi kita lompat jauh, nanti kita bebulik pulang ke awal. Baik, ini yang bisa kita bahas. Apabila ada pertanyaan, ulun persilakan. Wallahu a'lam. Nggih. Dua tema tentang dua istiqah. Nggih. Kita kan waktu takbir kan Allahu Akbar. Nggih. Habis Allahu Akbar itu biasanya kan dianjurkan beristinja. Nggih. Supaya tenang. Nah, memulai dua istiqah itu apakah pakai Allahu Akbar lagi atau langsung ke, kan contoh Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira gitu. Nggih. Apakah pakai Allahu Akbar atau langsung gitu? Baik. Itu saja Pak pertanyaan. Nggih. Pertanyaan tentang membaca doa iftitah atau istiftah, ya. Pertama, tentang doa iftitah ini hukumnya sunnah, sehingga kalau ditinggalkan tidak mengapa, hanya saja mengurangi kesempurnaan sholat. Yang kedua, bacaan doa istiftah itu harus sesuai dengan yang tertera pada hadis yang sahih. Kalau di lafadz istiftahnya tadi dimulai dengan Allahu Akbar, berarti seakan-akan, bukan seakan-akan, berarti memang kita ada dua kali takbir. Pertama takbiratul ihram, dan yang kedua takbir untuk bacaan iftitah. Dan memang dibaca seperti itu. Jadi dua kali memang. Sehingga takbiratul ihram itu sendiri dan tidak mewakili takbir yang ada di doa iftitah tadi. Kemudian yang mungkin perlu ulun tambahkan juga, doa iftitah itu tidak dianjurkan untuk digabung satu dengan yang lain. Ada berapa belas lafadz doa iftitah, ya. Sehafal-hafalnya kita, tetap yang dianjurkan membaca satu macam saja. Ya, kita tidak dianjurkan baca dua, baca tiga, empat, hafal seberataan, dibaca seberataan. Ya, ini tidak dianjurkan. Ya, jadi doa iftitah pilih salah satu, silakan baca. Ya, selesai dari iftitah lanjut ke Al-Fatihah. Wallahu a'lam. Yeah. Apa hukumnya kita mengucapkan selamat ulang tahun kepada atasan kita bekerja? Karena semua karyawan dianjurkan untuk mengucapkan selamat ulang tahun saat dia ulang tahun dan dia non muslim. Ya, baik. Pertama, ulang tahun dalam Islam ini bukan sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Karena pada saat itu juga tahun-tahun berulang. Bahkan pada saat itu banyak kejadian-kejadian penting yang berulang tanggalnya setiap tahun tapi tidak pernah diperingati. Kecuali 2 hari raya, Idul Fitri, Idul Adha. Ya. Bahkan kejadian-kejadian yang penting pada saat itu tidak pernah Nabi peringati, bahkan tidak ada anjuran dari Nabi untuk mengucapkan
selamat dan seterusnya. Sebahagian Nabi ajarkan cara merayakannya seperti pada saat hari Senin, hari di mana Nabi dilahirkan, Nabi SAW ajarkan kita untuk menggunakannya dengan puasa, ya, dan beberapa kejadian lain. Tapi yang paling atau yang ada dalil jelasnya adalah tatkala Nabi SAW dilahirkan pada hari Senin, kita gunakan dengan puasa. Nah, sekarang bagaimana dengan ulang tahun? Tadi jelas hukumnya itu bukan bagian dari Islam. Sama, mau itu diucapkan pakai bahasa Indonesia atau diucapkan pakai bahasa Arab, biasanya kita sering temui dengan barakallah fi umrik, sama aja sebujurnya. Cuman bedanya ini lebih halus, tetap aja bentuknya memperingati pengulangan umur, pengulangan usia, pengulangan tahun. Ini tetap tidak dianjurkan, ya. Kemudian bagaimana kalau kondisinya tadi ada seorang karyawan bekerja di sebuah perusahaan, atasannya meminta untuk diucapkan selamat ulang tahun, apa yang harus dilakukan? Ini kita timbang maslahat dan madaratnya. Kalau ternyata efek dari itu sebatas ditegur biasa, ya berarti tidak perlu kita ucapkan, ya. Tapi kalau dampaknya sangat berat, misalnya, ya, dampaknya sampai-sampai kita dipecat, yang mana itu satu-satunya pekerjaan kita yang bisa kita lakukan pada saat itu misalnya, ya. Nah, maka mungkin kita bisa ucapkan dengan ucapan-ucapan yang tidak langsung. Misalnya selamat ya Pak. Mungkin ucapan seperti itu, ya, sedikit lebih ringan. Ya, jadi kita bisa timbang karena ini tidak sampai melanggar pada pelanggaran syariat. Beda dengan perayaan hari raya umat non-Islam. Itu ranahnya akidah, ya, seperti yang baru lewat perayaan Natal misalnya, ya. Ini bukan saja tidak masuk bagian Islam, tapi ini juga masuk kepada pelanggaran akidah atau keyakinan umat Islam, ya. Maka tidak ada alasan untuk mengucapkannya. Kada perlu timbang maslahat madarat lah kalau itu. Tapi kalau ulang tahun tadi, ya, insya Allah sebatas pengetahuan ulun itu tidak masuk pada ranah akidah, hanya pada tasyabuh terhadap orang-orang kufar, ya, maka kita bisa timbang maslahat dan madaratnya. Kalau maslahatnya, kalau madaratnya tadi ringan, ya, cuman sekedar ditegur, ya, habis itu sudah biasa lagi misalnya. Apalagi kalau kinerja kita bagus, ya, sehingga tidak mengapa, ya, berarti kita tidak perlu ucapkan. Ya, tapi kalau ada efek yang sangat besar, membahayakan nyawa misalnya, membahayakan keselamatan kita, membahayakan kelangsungan hidup kita, maka kita bisa cari cara yang paling rendah untuk mengucapkan kepada atasan kita, ya. Wallahu a'lam. Nggih. 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 Sungai kecil yang jadi tempat pembuangan limbah. Baik. Pertama, limbah ini limbah apa dulu, Pak? Apakah limbah yang di sana ada najisnya, atau dia limbah-limbah seperti limbah makanan misalnya? Itu kan najis tidak, tapi kotor. Meskipun demikian, airnya sudah, kalau dilihat airnya berubah sifatnya, ya, maka airnya tidak bisa digunakan untuk bersuci, ya. Tapi kalau tidak berubah sifatnya sekalipun, ya, mungkin tidak terpikir untuk memakainya, kecuali kalau memang air yang mengalir tadi betul-betul selalu bisa bersih setiap hari. Jadi sempat kotor nanti bersih lagi, mungkin ini beda cerita. Tapi kalau itu hari-hari dibuang limbah di sana, sehingga mungkin ada beberapa bekas limbah yang menempel di sisi-sisi sungai kecil tadi, atau bahkan mengendap di bawah, sehingga berpengaruh pada warna air atau rasa air, maka wallahu a'lam ini tidak bisa dipakai untuk bersuci. Tapi najis atau kada itu melihat limbahnya tadi dulu. Kalau limbahnya najis, ya berarti najis. Kalau limbahnya kada najis, berarti hanya kotor saja. Wallahu a'lam.
Nggih. Untuk poin yang ketiga dari tadi. Nggih. Air yang kurang dari 2 bulan memasukkan zat najis yang tampak atau munajisat. Nggih. Bisakah kita menetralkannya kembali? Kita tambah aja airnya gitu aja. Nggih. Air yang kurang 2 kulah tadi. Nggih. Jawabannya bisa. Jawabannya bisa, dan cara seperti ini cara yang paling direkomendasikan oleh sebagian ulama mazhab Syafi'iyah. Jadi kalau kita lihat tadi ada 1, 2, 3 helai najis yang ada di sana, bulu bangkai kambing tadi misalnya, kemudian untuk disucikan, disterilkan kembali kita tambah, itu tidak ada masalah. Ditambah sampai betul-betul menghilangkan potensi adanya aroma atau rasa dari air tersebut. Ya. Tapi kalau najisnya besar dan banyak, munajisah dan banyak, ya maka harus dibuang dulu najisnya. Baru kalau mau kita tambah air untuk mensterilkannya, boleh sampai sifat airnya kembali semula. Ini boleh, tidak ada masalah. Ada juga pembahasan sedikit tentang air yang mengalir. Jadi tadi air mengalir kecil, air mengalir yang sedikit tadi, ya. Sebagian ulama mazhab Syafi'iyah disebutkan oleh Imam Bajuri, ketika air yang sedikit ini mengalir mengenai najis, tadi kan kita katakan dia otomatis menjadi najis. Tapi ketika nanti dia sampai di suatu tempat berakhir air ini, berkumpul dia menjadi banyak, sehingga lebih dari 2 kulah, sifatnya tidak berubah, dia tidak najis. Jadi pas lagi halus-halus di saluran yang halus tadi itu memang najis. Tapi di akhir misalnya tertumpuk di suatu tempat yang kalau kita ukur ini lebih dari 2 kulah, ya, air yang tadinya najis kecil tadi sampai ke sini airnya sudah, kalau kita hitung lebih dari 2 kulah, kita lihat tidak ada perubahan. Nah, air yang di sini yang terkumpul ini suci, kada najis lagi, ya, tidak masalah untuk dipakai. Ya, tapi yang masih mengalir ini, nah ini masih najis. Oke, wallahu a'lam. Cukup insyaallah. Oke, silakan. Oke. Kita terlambat ke masjid sholat fardu, tapi imamnya ini sudah lewat baca Al-Fatihah, Ustaz. Inggih. Sudah baca surah. Inggih. Waktu kita masuk sholat itu kita harus tetap baca Al-Fatihah atau mendengarkan imam saja? Baik. Ya. Seseorang datang sholat dalam kondisi imam sudah lewat membaca Al-Fatihah. Apakah makmum perlu membaca Al-Fatihah atau cukup mendengarkan imam? Dalam hal ini dengarkan saja bacaan imam. Bahkan kalau kita tidak masuk masbuk sekalipun, ya, kita masuk dari awal takbir, ya. Pendapat yang ulun ikuti sejauh ini adalah pendapat yang menyatakan bahwa bacaan imam adalah bacaannya makmum. Jadi kita bisa diam saja, ya. Jadi kita bisa diam mendengarkan bacaan imam rakaat 1 dan 2 pada sholat jahar. Tapi pada saat nanti masuk ke rakaat di mana imam baca Al-Fatihahnya pelan, baru kita baca Al-Fatihah. Ini pendapat yang ulun ikuti sejauh ini berdasarkan pertimbangan dalil, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan kepada kalian Quran, ayat ini umum dalam kondisi apapun. Kalau dibacakan kepada kalian Al-Quran, maka diamlah. Nah, maka ini perintah dari Allah, jelas kita diminta diam pada saat dibacakan Quran. Maka ini mendasari pendapat yang ulun ikuti. Tapi tidak mengapa kalau ada yang mau membaca Al-Fatihah di sela-sela jeda bacaan imam. Ya, tidak mengapa kalau dia mau melakukan hal tersebut. Tapi setidaknya di sini ada 2 pendapat, dan yang ulun ikuti adalah yang diam saja menunggu atau mendengarkan bacaan imam. Ini wallahu alam. Sama dengan doa istiftah tadi. Sebahagian ada ulun pernah temui. Jadi kondisinya dia tidak sampai masbuk sebetulnya. Imam mungkin sudah masuk ke bacaan surat pendek. Dia masuk sholat kemudian dia baca istiftah. Ini juga tidak dianjurkan.
Yang wajib seperti Al-Fatihah saja kita diam mendengarkan. Tidak kita baca, apalagi istiftah. Ya, jadi takbir, kalau imam sudah mulai baca maka diamlah. Nggih. Wallahu a'lam. Baik. Ini insyaallah malam hari ini yang bisa kita bahas. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali pada pertemuan yang akan datang sesuai kesepakatan Kitabus Shiyam. Nanti kita akan bahas. Tentu saja satu pertemuan tidak cukup bahas semua, tapi nanti kita akan coba ambil pembahasan-pembahasan penting yang kaitannya dengan puasa. Wallahu a'lamu bissawab. Yang salah yang kurang ulun mohon maaf sebesar-besarnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.